Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Tarigan dari kelompok 1. Ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu sejarah kurikulum di Indonesia. Di sini saya akan membahas perbedaan-perbedaan kurikulumnya. Yang pertama, kurikulum di Indonesia itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu kurikulum rencana pelajaran mulai dari tahun 1994 sampai dengan 1968. Yang kedua, kurikulum berorientasi pencapaian, yaitu mulai tahun 1975 sampai dengan 1994. Yang ketiga, KBK dan KTSP, yaitu kurikulum berbasis keterampilan dan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang keempat itu K13 atau kurikulum 2013. Kalau menurut isinya, kurikulum rencana pelajaran itu lebih menekankan kepada pendidikan karakter, kesadaran bernegara dan bermasyarakat, serta pendidikan moral. Kalau kurikulum berorientasi pencapaian, yaitu kalau menurut isinya lebih menekankan penguasaan kognitif atau potensi intelektual, pengetahuan, dan dituntut menguasai pelajaran. Yang ketiga itu kalau KBK dan KTSP-nya, kalau menurut isinya lebih ditekankan dalam penguasaan keterampilan atau skill. Sedangkan K13 itu lebih menekankan kepada hard skill dan soft skill ya. Kemudian kalau menurut tujuannya, kurikulum rencana pelajaran itu untuk menumbuhkan karakter. Kalau kurikulum berorientasi pencapaian, tujuannya untuk menumbuhkan potensi intelektual, sedangkan KBK dan KTSP itu tujuannya untuk menumbuhkan keterampilan, dan K13 itu tujuannya lebih mengasah hard skill dan soft skill ya. Kalau perbedaan strateginya itu, kalau kurikulum rencana pelajaran, siswa dan guru dituntut agar aktif. Kalau kurikulum berorientasi pencapaian, sama demikian, siswa dan guru dituntut aktif. Kalau KBK, siswa dan guru juga dituntut aktif, sedangkan K13 sendiri yang berbeda, hanya siswa dituntut lebih aktif daripada guru. Kemudian kalau materi pelajaran itu, kalau kurikulum rencana pelajaran lebih sedikit karena lebih mengedepankan itu pendidikan karakter. Dan kalau kurikulum berorientasi pencapaian, pelajarannya banyak dan jam pelajarannya juga banyak. Sedangkan KBK dan KTSP itu pelajarannya yang banyak namun jam pelajarannya sedikit. Dan yang terakhir K13 itu pelajarannya sedikit namun jam pelajarannya yang dibanyakkan. Kemudian kalau perbedaan menurut sarananya, mungkin kalau kurikulum rencana pelajaran, kalau sarana pembelajarannya belum ada komputer ya, alat tulis juga terbatas, dan kemudian kurikulum berorientasi pencapaian sudah ada alat tulis namun belum menggunakan komputer, belum ada pembelajaran komputer, masih alat-alat sederhana juga. Sedangkan KBK dan KTSP sudah ada pelajaran komputer namun tidak terlalu aktif gitu. Dan yang terakhir K13, kalau sarananya sudah banyak menggunakan komputer, fokus gitu, dan bahkan ujian sendiri sudah menggunakan berbasis komputer. Dan yang terakhir itu seberapa efektif pembelajarannya. Kalau ditanya seberapa efektif, ya semuanya efektif, namun efektifnya itu berdasarkan masanya atau eranya. Yang sebagai contoh kurikulum rencana pelajaran, kalau menurut saya efektif sih, hanya menekankan ke pendidikan karakter atau pendidikan moral atau
kesadaran bernegara, karena pada masa itu Indonesia baru-baru saja merdeka. Namun gimana kalau kurikulum itu digunakan masa sekarang? Pasti tidak efektif sih. Oke, terima kasihlah. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mungkin lebih dan kurang saya mohon maaf. Makasih sudah menonton.